Kalau sudah jadi, ya. Pertanyaan gue udah jadi. Nah, itu dia. Belum. Nanti. Oh, belum, gue belum. Anjir. Masih panjang. Sih, gue bahagia semakin dipertanyakan, hal itu semakin jauh. Nah, kalau Presiden Jokowi nggak mungkin independent woman dong. Oh, dia independen dalam berkeputusan. Oh iya. Nah, itu dia, independen itu bukan cuma tentang woman atau tidak woman, tapi independen dalam keputusan, dalam memilih apapun. Dia memang perlu berproses sendirian, ini beneran literally sendirian. Ya. Terus spiritualis. Ya. Jadi ustadz gue ntar. Kikusumo. Kibo. Enggak, bukan. Apa? Jadi ustadz bejat gue. Ustadz besum. Astagfirullah. Tapi kalau lu udah punya skill kepemimpinan dari lahir, udah blueprint ya, udah pemimpin, terus lu ngasah itu dalam kehidupan lo ya jauh lebih bagus. Jadi sebenarnya semua itu bisa dipelajari dan bisa ditambah, dikurangi. Halo semuanya, selamat datang di Bobol TV di segmen Para Indigo. Dan di samping gua udah ada Indigo, salah satunya nih yang bisa kita kulik-kulik tentang perindigoannya dia nih. Tapi katanya sih dia tidak mengaku sebagai indigo, dia mengaku sebagai indie house. Indie house apa lagi ya? Baru tahu gue. Please welcome ada Diana Razali. Halo. Gue ngapain gini? Hah? Oh iya, kan Cuco. Channel Cuco. Iya, iya. Aduh, jadi Diana ini adalah seorang apa, Bu? Lo bilang diri lo life coach. Life coach. Oke, life coach yang suka di pantai-pantai itu ya? Ada life itu juga. Itu Lifeguard ya? Itu beda ya? Oh, aku Sama aja dong. Gua nggak Intinya gaul, sama-sama mohon maaf. menjaga kehidupan kan? tidak mengerti gue maksudnya. Gue nggak ngerti, itu serius-serius gue. Oke, lu life coach nih, ya kan? Nah, ini nih Diana ini nih, basically sebenarnya adalah teman kuliah gue dulu, gitu kan? Yang dimana nih, gue kaget. Ya kan, gue salah satu kayak anjing dan kucing gue sama dia. Temen berantem. Yang anjingnya lu kan? Boleh lah, boleh. Emang gue anjing ya. Nah, ya kan. Nah, terus di kampus itu gue kaget seorang seperti Diana zaman dulu, gitu kan. Tiba-tiba berubah menjadi seorang tarot reader lah, apalah, numerologi lah, dan lain-lain lah, gitu kan. Entah kenapa jadi, yuk main ke konten gue yuk. Iya juga ya. Iya kan, main jadi bahan para indigo gue gitu kan. Tapi di situ akhirnya gue menemukan sisi baru dari Diana. Nanti kan kulik-kulik nih perjalanan hidupnya juga mungkin secara singkatnya. Dan gue pengen tanya-tanya tentang si life coach ini. Karena mungkin gue pengen tanya dari life coach ini kan pasti banyak instrumen-instrumen yang lu pakai gitu kan. Salah satunya tadi ada numerologi yang kita ngobrol-ngobrol. Terus ada body chart, tarot, dan lain-lain ya kan. Nanti kan ngomongin secara lebih detail bersama Ibu Diana satu ini. So, jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Let's go. Oke, Ibu Diana, kenapa nih lu tiba-tiba menjadi seorang seperti ini gitu kan? Walaupun teman-teman gue juga pada kaget sih, gue menjadi seorang YouTuber horor lah ya. Horror, ya. Dan teman-teman gue pada kaget, gue seorang boy yang introvert zaman dulu gitu kan, Cooper gitu. Introvert? Oh, Cooper iya, Cooper. Cooper iya, introvert sih enggak ya? Enggak lah ya, malu-maluin. Tapi itu zaman-zaman kuliah, zaman-zaman gue memaksakan diri gue untuk ekstrovert loh. Betul, Jadi kesannya kampung sih. Ekstrovert yang kampung gitu, paham gak sih? Gue nggak tahu, gue nggak ngomong ya. Kan kita sefrekuensi karena kita sama-sama kampung waktu itu. Iya lagi anjing. Iya, makanya kita sefrekuensi. Sama-sama kampung Nora ya. Coba gue ekstrovert tapi di kalangan anak gaul kampus. Iya. Kita nggak temenan. Lo nggak bakal temenan. Iya, makanya gitu tuh kaum-kaum yang tersingkirkan lah kalau di kampus. Nggak kaya, nggak cakep. Enggak, apalagi ya. Sorry, gue sih cakep. Boleh gue cakep. Enggak juga sih. Gue kurus lebih tepatnya. Gue kurus. Rambut lo gitu ya? Ya agak-agak alay sih. Sekarang alay sih jatuhnya. Nah, tapi basically apa nih yang mengubah hidup lu nih? Setahu gue kan lu adalah seorang lu tuh WO dulu, terus lu ya kan kita kan dulu kuliah komunikasi bisnis kan.
lu punya usaha juga, lu kerja sebagai recruitment consultant, dan lu udah keren banget lah. Dan gue di situ masih K-pop-K-popan zaman dulu, nggak lu udah kerja gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba di dunia profesional yang sangat profesional menurut gue, karena pekerjaan lu, mentor lu juga dosen kita sendiri kan, gue inget banget, dan dia sangat-sangat profesional dan galak setahu gue, ya kan. Dan tiba-tiba lu muncul ke ranah yang bisa dibilang lu muter balik dengan ranah lu ini. Sebenarnya ada apa di kehidupan lu sebagai apa lu baru awakening gitu kan? Kan ada tuh orang-orang setiap awakeningnya beda-beda umurnya, nggak dari kecil, ya kan? Kayak gue mungkin gue awakening gue tuh adalah pas siang-siang, karena gue tidurnya tuh biasanya jam 5 atau nggak jam 4. Wow. Awakening itu kan tadinya bangun kan? Aku bangun siang. Itu bangun kan? Tidur ya, bangun bukan tidur. Awakening yang terbangun jiwanya, kesadarannya. Jadi gimana nih Diana Razali? Atau lu ingin memperkenalkan diri? Kayaknya nggak perlu lah ya. Apa? Silakan. Ya, gue jawab pertanyaan aja lah ya. Kan, jadi sebenarnya awalnya tuh kan kayak yang lo tahu, gue kerjanya kan di recruitment consultant kan tentang tentang sumber daya manusia di kantor. Tapi tiap kali gue ngerjain, tiap kayak interview orang gitu, gue ngerasanya kayak deep down gue pengen tahu gitu backstory-nya, kenapa dia jadi sales, kenapa dia bisa bagus jadi CEO gitu-gitu. Akhirnya gue tuh ngerasanya kayaknya ada sesuatu yang harus gue cari. Nah, salah satunya adalah di dunia spirituality. Sebenarnya dari gue kecil gue udah suka baca. Gue lebih sangat menyukai tahu. Terus along the way udah gede baru tahu stoik dan filsafat gitu-gitu lah. Kebetulan semuanya tuh kayak terelaborasi di dunia esoteris dibilang. Esoteris tuh tentang energi, tentang semesta gitu. Akhirnya gue lebih menyukai dunia itu. Dan kesini-sininya akhirnya bisa jadi tools gue untuk ngebantu kayak di wedding, ngebantu juga di kantor ketika gue mengerti baseline-nya adalah tentang dia potensi dirinya dari mana, itu dari human design gitu-gitu sebenarnya. Tapi ada energi di situ, dalam artian lo kan tadinya gue nggak ngerti loh, tiba-tiba dia jadi makhluk yang sensitif, dalam artian sensitifnya adalah indigo, sensitif dengan energi gitu. Itu dia, dulunya gue tuh nggak tahu gue orang kayak apa, dan akhirnya gue mencari tahu gara-gara bangsat sih, iya. Dulu sih lo berantem mulu gue sama lu. Gara-gara itu kita kan masih 20-an ya, 20-ish tuh masih sotoy banget kan, kayak gue bagus di sini padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, waktu itu kayak titik balik gue waktu nyokap gue meninggal, terus gue untuk pertama kalinya tuh kemasukan arwah nyokap gue, di mana jasad nyokap gue di situ di ruang tamu, gue di ruang makan. Gue kemasukan, dari situ gue mulai makin jauh sensitif, dalam artian segala energi tuh gue kayak lihat orang nih kok kayak orangnya tukang bohong ya, tapi gue nggak berani ngomong karena belum ada validasi, dan gue nggak boleh judging dong. Dan ternyata tidak mempelajari hal enggak, karena kayak gue takut cuma sotoy. Dan lu gak ada guru spiritual atau supernatural. Iya, terus kesini-sini kayak gue cuma sotoy doang, tapi ternyata benar. Terus kayak ketemu orang, ini jangan terlalu begini gitu. Nggak lama ya bener aja udah begitu. Jadinya tuh awalnya tuh titik baliknya sebenarnya dari nyokap gue meninggal. Dari nyokap gue meninggal, terus pada akhirnya gue bisa jauh lebih sensitif dengan energi-energi itu, terutama ketika melihat orang lain. Jadi mau orang berkamuflase kayak apa, gue cuman ngelihatnya oke, tapi kan ada etika untuk tidak bisa sembarangan ngomong ya. Jadi gue ikutin aja kemananya, tapi kayaknya perlu ada ilmu lain gitu. Gue harus punya tools. Akhirnya gue belajar tarot, gue belajar numerologi, terus akhir-akhir ini gue belajar human design, dan terakhir gue juga lagi membantu orang di trauma masa lalu. Karena gue juga merasakan hal itu. Makanya jadi makin sensitif, karena ketika satu tuh pintunya dibuka dari nyokap gue meninggal, terus nyokap gue meninggal jauh lebih sensitif. Bahkan gue tahu kapan bapak gue meninggal. Dari mimpi, dan gue tahu suami gue itu adalah orang yang gue cari selama ini. Dan semua itu cuman jauh lebih sensitif dengan intuisi ya. Gue nggak tahu bahasa orang kan, mungkin yang kayak lo bilang itu indigo, tapi gue mikirnya kayak ya apapun, suara apapun kan sebenarnya perlu difahami ya, apa ya ini benar atau enggak, dan itu yang dicari tahu gitu. Dan gue kaget loh, dia bisa punya suami loh. Gue kira nggak akan ada yang mau sama orang kayak gini. Kenapa lah, emang gue jelek banget. Bukan masalah jelek. Emang kenapa gue? Lu kan sangat keras banget zaman dulu ya kan, adu bacot mulu sama gue gitu dan lain-lain. Tapi nggak tahu lah, pertemanan kita aneh emang. Adu bacot tapi
akrab gitu kan, lucu. Aduh bacot, nyela-nyelaan dan mulutnya tajam-tajam banget. Tajam-tajam ya kan, dan kita beda pemikiran aja berdua. Jauh banget. Yang satu idealis, yang satu realistis gitu kan. Nggak, lo oportunis duit sih, duit semana ada Ya duit. kan dulu kan gue nyari duit banget, Bu, ambisius gue sekarang tinggi. Nyari tapi nggak kayak dulu. it's not all about money. Oh, Life tuh it's not all about money, tapi rupiah oke. sama aja ya. Nah jadi terus lu kerasukan nyokap lu gimana tuh? Maksudnya tuh? Jadi gini, nyokap gue Kerasukannya kayak aing macan kan nggak mungkin gitu. enggak lah. Jadi kebetulan nyokap gue tuh tipe yang nggak pernah mau minta maaf selama hidupnya ke semua orang. Nah waktu itu nyokap gue kan meninggal itu belum minta maaf, jadi bilangnya dia harus minta maaf dulu sampai akhirnya bisa dikubur. Jadi itu beneran di hari itu dia meninggal. Dia jadi dari rumah sakit kan, dibawa gitu pas banget taruh di, kan kalau di Islam itu ada kayak kasurnya gitu kan, ditaruh itu gue langsung gitu. Terus di situ ngeraung-ngeraungnya adalah sakit dan menyesal karena belum sempat minta maaf. Karena nyokap gue tuh koma kayak semingguan deh. Oke. Baru banget selesai di sinar untuk kanker, nyokap gue kan kanker, dari situ kayaknya udah langsung koma, terus nggak minta maaf, dan tujuannya masuk ke gue adalah sebagai media untuk minta maaf ke orang-orang, termasuk minta maaf ke bokap gue. Tapi tahu itu tuh orang-orang yang lihat itu lo itu bukan lo. Nah itu dia, gue tuh bingungnya adalah gue kan awalnya juga nggak mungkin lah percaya gitu-gituan lah ya, gue sangat logis juga nah, itu gitu. dia makanya gue kaget tuh jadi orang yang Tapi seperti ini. yang gue bingung adalah gini, waktu gue kemasukan, gue tuh beneran nggak bisa kontrol badan gue gitu loh. Kayak mulut gue tuh kayak ngomong aja, dan yang paling gue rasa gue tidak berbohong adalah, jadi waktu nyokap gue sakit itu kan dia syarafnya kunci ya, jadi nggak bisa, mulut tuh nggak bisa masuk gitu makanan apapun, tapi kan dijejel-jejelin. Kayak minuman apalah untuk supaya paling nggak masuk lah. Bau sampahnya tuh mulut gue habis meeting, gue mau meeting malah, nyokap gue meninggal tuh gue mau meeting sama bos gue rapi, dan nggak mungkin dong gue mau meeting mulut gue kayak gitu, tapi pas kemasukan itu mulut gue bau sampah dan bau mulutnya nyokap gue di situ. Jadi lu ngatain nyokap lu bau sampah? Enggak, mulutnya karena ini apa makanannya. Kan makanannya beda. Orang sakit, bau mulut orang sakit ya. Baunya kan kalau kita orang meninggal kan nggak disikatin gigi dong. Nah baunya itu bau yang sama kayak gitu. Dan gue tuh nggak bisa kontrol, dan gue ini apaan maksudnya. Dan setelah itu gue kena depresi dan PTSD secara tidak lama lah, nggak lama dari situ makin parah depresi gue. Nah di momen itu makin berasa sensitifnya tuh, makin hari makin sensitif. Terus gue kan sempet kena di santet juga sama orang karena ada yang gak suka sama gue. Jadi banyak makin iya betul. Jadi makin banyak lah, makin sensitif. Nah seiring berjalannya waktu kan gue tuh selalu nyari gitu loh, gue tuh buat apa sih, kenapa hidup gue begini banget gitu, kenapa kok gue begini, kenapa gue begitu gitu. Nah perjalanan mencari itu gue tuh penasaran, kenapa Tuhan ngapain gue buat apa nih, buat apa. Nah ini singkat cerita, gue kan menikah, terus gue tuh tinggal di apartemen, kayaknya saat itu gue ngalamin mati. Di sendirian di apartemen itu, kan suami gue lagi tugas di luar kota, terus adik gue lagi nginep lah di rumah temennya. Nah AC di apartemen gue tuh mati jam 6. Itu udah otomatis kayak gitu, dan selimut gue tebel. Di saat itu ya kan kita tidur aja lah ya, tapi gue berasanya kok gue nggak bisa ini ya, kok gue di ruangan kosong, terus kok gue nggak bisa ini ya, terus gue mau duduk nih lah ini, dan gue tuh mau megang tangan gue tuh nggak bisa gitu loh. Lah ini gue kenapa ya apa gue mati, padahal dulunya kan gue emang selalu pengen mati ya. Gue sering pengen bunuh diri, tapi saat itu kayaknya apa iya gue beneran mati ya. Terus gue kayak tempatnya kosong, terus gue ngebatukin tuh nggak ada batuk di tangan gue gitu loh, dan gue setakut itu. Terus ini ruangan kosong sendirian, terus di kuping gue tuh ada yang ngomong, kalau lo masih, gue kasih satu kesempatan lagi, tapi ikutin, jujur. Cuman itu, gue kasih satu kesempatan lagi, tapi satu, jujur. Terus gue bingung kan, jujur apaan, emang gue ngebohong apa gitu. Lagi-lagi penasaran dong gue, ini apa maksudnya gue harus jujur. Di situ kan dulunya tuh gue selalu jadi people pleaser. Gue nggak pernah mau menunjukkan gue suka apa. Ternyata kan kayak gue bilang tadi, gue tuh suka esoteris tuh dari kecil. Gue suka yang berbau filsafat, gue yang suka berbau pemahaman yang universal, terus tentang setan, tapi bukan untuk klinik gitu. Gue maunya setan itu kan ciptaan Tuhan juga. Kenapa kita tidak menghormati dia seperti kita menghormati binatang?
kan ciptaan Tuhan juga. Gue mau yang lebih universal gitu loh. Tapi ya dulu kan ya kita punya ajaran-ajaran tersendiri yang setan tuh paling salah A B C D F G gitu lah. Akhirnya gue jujurnya adalah gue sukanya di mana, terus gue mau cari tahu gue mau kayak apa. Dan ketika gue beneran nih pelan-pelan jujur mengikuti itu, terus kayak gue ketemu, oh ternyata yang dulu gue tanyain gue siapa ya sebenarnya, tiba-tiba aja gitu kayak gue kok iseng pengen belajar tarot, terus gue belajar numerologi, dan ketika gue mempelajari itu sampai ke human design, gue jadi lebih bisa menerima hidup dan jauh lebih jujur. Dan gue benar mengikuti apa yang waktu gue ngerasanya gue udah mati itu. Karena waktu dirasanya pas lagi nggak punya apa namanya, nggak bisa megang tangan itu, kan tau-tau gue kebangun ya, gue kebangun terus gini. Dan itu AC kan mati, tapi badan gue dingin, dan itu gue batuk beneran sampai ke ulu hati gue tuh sakit banget. Terus gue telepon dong sama psikiater gue kenapa, gue ceritain ini itu. Kebetulan psikiater gue juga bukan orang yang segitunya dengan dunia supernatural. Jadi kayaknya ada sesuatu. Iya, terus dia bilang, tapi kayaknya perlu dicarinya jangan ke ranah sini deh, coba cari ranah yang lain. Terus kayak gue dicek, kok kayaknya dingin banget, dan gue ngerasa kayak ini apa ya, gue beneran mati gitu. Terus beberapa kali kita ngobrol gitu, ya apapun itu, poinnya adalah ternyata gue dikasih kesempatan untuk bisa jadi diri gue sendiri, bisa belajar tentang apa yang gue suka secara jujur gitu. Soalnya gue ngerasanya setelah dari situ gue melihat orang jadi beda, nggak se-judgmental dulu. Terus gue juga jauh lebih bisa apa ya, mungkin kalau ngomong sama orang jauh lebih berani daripada dulu. Karena dulu kan walaupun gue error ya, kita masih muda banget, tapi gue ngomong apa lu nggak bakal mau dengerin gue ya. Tapi gue ngerasanya di situ titik poinnya setelah nyokap gue, terus bokap gue meninggal, terus belum meninggal, hampir meninggal. Lalu beberapa kali kayak siapa gitu temen gue kayak misalnya tolong dong ketemu sama bokap gue gitu, nyokap gue. Terus nanti gue cuma ngelihatnya, gue cuma bisa bilang selama bisa menyayangi, sayangi dulu sebagai setulus-tulusnya yang lo bisa. Karena kita nggak ada yang tahu waktunya. Gak lama tuh sering kali suka lewat. Iya. Dari situlah mulai kebuka tuh. Tapi gue nggak tahu situ indigo apa bukan. Ya intinya permainan, lu lebih sensitif dengan energi lah. Yeah. Kita anggapnya seperti itu aja lah. Indigo kan sebenarnya luas nih, ya kan, pengertiannya gitu. Tapi ya bagi orang Indonesia, lu sensitif dikit bisa ngelihat something, atau lu bisa merasakan sesuatu yang di luar logika, dan lu bisa merasakan metafisika, ya lu indigo lah. Indonesia memang begitulah. Kita pakai rata-rata indigo aja lah ya. Indigo ini kan pengertiannya seperti itu kurang lebih. Nah tapi konsepnya dari situ, lu kenapa akhirnya mengambil sebuah ranah atau jalur? Karena kan jalur indigo itu banyak ya. Ada interdimensional, ada yang lain, dan gue ngerasa lu lebih ke arah clairvoyance, ya kan? Lu membaca seseorang, mungkin ke depannya kayak gimana, gitu kan? Yang lebih ke arah kayak ya lu life coach ini, gitu kan? Life coach itu sebenarnya apa sih? Life coach tuh sebenarnya kita kan hidup itu kadang kita ngejalaninnya asal aja kan. Kayak kita nggak tahu nih kita bagusnya di mana gitu. Padahal kita pengennya kayak apa, tapi kok kenapa ya kita nggak bisa kayak gitu. Kayak atau ngebanding-bandingin deh. Kok dia bisa, kok gue enggak. Terus kayak berusaha untuk jadi kayak dia tapi failed. Kenapa gue failed dan dia enggak? Sebenarnya life coach itu sebenarnya pendampingan dalam kehidupan itu loh. Kayak lu belum tentu bisa sama kayak dia karena lu punya potensi yang berbeda dengan dia. Nah, tujuannya ketika life coach adalah ketika kita cari tahu dia orangnya seperti apa, diidentifikasi dia tipe-tipenya seperti apa, pada akhirnya dia bisa punya kesuksesan berbeda dengan orang lain tapi dengan ciri khasnya dia tersendiri. Jadi lebih ke situ. Nah, pakai alat bantunya atau instrumennya apa aja? Alat bantu yang gue pakai itu numerologi, terus tarot, terus human design. Sama terakhir gue, kalau orang itu ada trauma masa lalunya, perlu rilis dulu traumanya di resource terapi pakai instrumen. Hipnoterapi nggak? Bukan, itu bukan. Jadi sedikit sekali hipnoterapinya, tapi itu lebih ke dialectical gitu. Ngomong tapi ke alam bawah sadar. Oke. Jadi mesti disituasikan dulu. Untuk menjadi seorang life coach ini lo ada sertifikasinya atau apa sih? Ada ya? Yang sertifikasi life coach itu gue sih untuk life coachnya banget itu nggak ada, tapi
Kalau untuk si tarotnya, numerologinya, human design, dan si resource therapy, gue punya sertifikasinya. Gue emang Jadi, belajar. Life coach ini emang bukan sebuah pekerjaan ataupun istilahnya apa sih namanya profesi yang memang ada sertifikasinya. Kan nggak kayak ID gitu yang harus lu pakai sertifikat itu dulu baru bisa jadi dokter. Life coach ini emang jatuhnya kayak sebuah orang yang punya kemampuan untuk bisa mendampingi hidup orang lain dengan instrumen yang dia punya, kemampuan-kemampuan. Intinya tidak hanya sebagai life coach dia mengetahui semua tentang kehidupan dalam artian dia belajar, dia mengalami, tapi lebih ke arah lu memang menggunakan unsur-unsur supranatural di dalamnya. Combine sih kayaknya. Combine. Oh, jadi lu mengcombine dari sisi ideologinya ataupun ada teorinya. Teori-teorinya. Terus gue juga, kita ngalamin sendiri juga kan, berdasarkan pengalaman kita dan orang lain. Lalu ada mungkin unsur energi yang kalau lo bilang tadi kan metafisik atau yang lain, tapi itu juga ada. Tapi ada unsur logikanya juga. Karena misalnya gini, lo akan dibilang lo mati umur sekian, ya dilihatnya jangan unsur keserem-seremnya, tapi berarti lo harus prepare. Kalaupun itu benar atau tidak, poinnya adalah prepare. Nah, life coach itu di preparationnya. Bagaimana untuk menanggulangi hal itu. Termasuk kayak apapun yang terjadi di tarot, apapun yang terjadi dalam numerologi, lo misalnya life path sekian, kesusahannya apa, poinnya bukan di situ, tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, lalu bisa bisa lebih adaptable gitu, bisa lebih fleksibel dengan misalnya kalaupun berat, kalau kitanya kuat kan bisa-bisa aja. Ya, karena gini kali ya, menurut pengalaman gue sudah 33 tahun ya hidup ya. Kita tua, Bu. Kita? Iya. Tapi muka kita nggak berubah-berubah loh. Gue juga kaget, gue udah berapa tahun sih kita nggak ketemu. Terakhir kuliah 2000. Kita lulusan 2016. Kita bareng nggak sih wisudanya? Wisudanya bareng ya? 2016 ya? 2016-17 ya? Ya pokoknya udah lama banget lah nggak ketemu kan. Tiba-tiba berubah jadi orang kayak gini kan. Nah, tapi basically gue selama 33 tahun itu tuh gue tuh kayak kadang-kadang tuh suka masih mencari jati diri gue. Ya kan? Belum tahu gue sebenarnya orang seperti apa sih. Gue cocok gak sih jalan yang gue udah yang udah gue jalanin selama 30 tahun ini, gue on the right path gak sih gitu kan. Dan kalau ada jalan gue yang salah, mana yang harus gue benerin. Ataupun benar, mana yang harus gue benahi. Yang untuk kedepannya lebih baik lagi gitu kan. Kadang kita sebagai manusia pun juga kayak gitu, apalagi orang-orang yang mengalami quarter life crisis ya kan, masih mencari penjatian jati diri lah gitu. Nah, gimana caranya 4 instrumen ini untuk bisa mengenali itu, Bu? Pertama kali biasanya instrumen apa yang lo harus pakai? Yang paling basic tuh gue sukanya pakai numerologi sih. Kalau numerologi tuh kan jadi gue ngebagi jadi 2 ya. Yang gampang adalah situasional dan dari tanggal lahir. Kalau situasional kayak lu pernah tes itu masih MBTI gitu-gitu kan. Kan lu padahal lu mau nyari tahu kan. Gue orangnya kayak apa nih, atau enggak lu tes love language lah atau tes dulu apa ya. Gue sanguin atau apa kan ada tes-tes itu. Tapi itu berdasarkan lu harus jawab pertanyaan dulu panjang. Ya, banyak itu. Nah, yang kedua adalah berdasarkan data lahir. Kalau numerologi itu gampangnya hanya dari tanggal lahir, tanggal lahir. Jadi kayak tanggal lahir lu berapa, nanti dihitung hasilnya. Nah, hasilnya itu namanya life path atau jalan hidup seseorang. Dari situ bisa di-tracking dia orangnya seperti apa. Tapi kalau yang misalnya lebih kompleks itu di human design. Human design itu elaborasinya banyak. Dan itu lebih kompleksnya. Oh, lu bagusnya di sini. Jadi energi lu kuatnya di sini. Oh, lu kurangnya di sini. Dan itu lagi-lagi ya, bagusnya ketika orang itu sudah tahu dia mau apa. Kayak lu gue mau nih ngebagusin gue yang udah bagus di sini. Lalu kita lihat nih di human design. Oh, lu udah bagus memang kan. Misalnya dia bagus banget di ngobrol ke orang, networking, jualan gitu-gitu. Dan emang betul tuh ada energi yang kuat di situ dan lu strongnya di situ. Dan itu yang diperhalus lagi. Nah, kurangnya di mana? Misalnya kurangnya di critical thinking atau kurangnya di intuisi dan segala macam di situ yang bisa dipahami untuk ya udah berarti gue harus hati-hati deh kalau begini begitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi bagusnya ketika kita mau tahu tentang diri, kita udah punya baseline datanya kita dulu. Jangan kayak misalnya nih lu tahu dari numerologi lu misalnya 8, terus lu langsung semuanya bener dari situ. Ya enggak, belum tentu. Karena buat gue ya tiap interpretasi orang itu bisa jadi salah. Tapi bisa jadi benar tergantung bagaimana kitanya.
Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, misalnya dulu ya, ini cerita gue awal gue taunya numerologi gue 8. Waktu gue belajar tarot, itu gue dihitungnya numerologi gue 8, tapi elemennya dari 2 sama 6. 2 tambah 6 itu 8. Tapi gue nggak percaya. Nggak tahu kenapa gue nggak percaya. Terus gue carilah dosen tarot yang lain. Sama 2 tambah 6. Gue nggak percaya. Terus gue nggak tahu Kenapa gimana. lu nggak percaya? 2 tambah 6 itu berbeda? Maksudnya nih, 2 dan 6 itu, 2 itu elemennya lain, 6 itu elemen lain, jadi 8. Jadi komposisi numerologi adalah 20 tambah 20 ditambah 60 adalah hasil akhir dari pertambahan elemen itu. Gue tidak percaya 2 dan 6 itu adalah elemen gue. Terus gue itu belajar lagi ke tempat lain sama tuh, ya kan? Kayak tadi gue bilang, terus di kuping gue bilang, enggak, lu bukan 2 dan 6, tapi 1 dan 7. Nggak tahu di kuping gue aja ngomong gitu. Gue cari lagi dong yang lain, dosen tarot yang lain. Gue minta ulang, hitungnya bareng gue. Terus dia bilang, oh iya ya? Oh, kok bisa ya gitu? Awalnya, saya ngiranya kamu 2 tambah 2 dan 6 loh. 2, 6, dan 8. Tapi ternyata 1 dan 7. Emang itu jadi beda artinya? Beda. Jadi kenapa gue nggak percaya gue dibilangnya elemennya 2 dan 6? Karena antara 2 dan 6, lalu 1 dan 7 itu beda pembentuknya. Elemen pembentuknya beda. Nanti gue akan jelaskan di akhir di sesi pas numerologi. Oke, numerologi ya. Jadi ketika gue tahu elemen gue ternyata bener yang itu, jadinya gue sebentar. Ketika gue begini, oh pantesan gue dulunya begitu. Jadi gini, ada satu elemen dalam life path. Ketika kita tidak melakukan hal itu, kita akan jadi yang kebalikannya. Kayak misalnya gini, dulu lu pernah ingat gak sih zaman gue di kampus, gue tuh diremehin orang karena gue meremehkan diri gue sendiri. Orang numerologinya 8 nggak boleh melakukan itu. Kalau dia melakukan itu, dia akan dapat yang kebalikannya. Gue akan dapat pesakitan jauh lebih sakit. Dan itu yang bikin gue, oh oke. Jadi gue begini ya. Ketika gue tahu numerologi gue 8, terus gue tahu body chart gue bagusnya di mana, akhirnya gue mengelaborasi semua informasinya untuk jadi gue yang saat ini, bukan gue yang dulu. Ketika gue udah tahu gue seperti apa, lalu gue harus kayak gimana, gue akan jauh lebih bahagia. Dan itu yang terjadi di gue hari ini. Jauh lebih bisa menerima diri gue sendiri daripada dulu yang berusaha untuk so asik lah di depan semua orang, atau so nggak mau berkonfrontasi karena takut ditinggalin. Padahal ya udah, kalau emang orang nggak mau berteman sama gue, ya nggak apa-apa. Jauh lebih bisa itu sih. Karena gue rasanya dengan gue tahu ini dari elemen-elemen itu, terus juga semua yang gue pelajari untuk diri gue, terus gue pengen ngebantuin orang lain yang juga sama kayak gue, yang hampir sama juga kayak lo, yang pengen tahu jati dirinya kayak apa, bagusnya di mana, terus bisa jalan yang gue pilih udah bener iya, apa udah enggak. bener apa enggak. Nah kayak gitu-gitu, jadi kayak enak gitu ngomongnya, dan gue rasa kayaknya gue lebih suka di sini gitu daripada cuman di HR yang kantor atau cuman di wedding. Padahal kemampuan lo kalau di HR gaji lo naik, Bu. Tapi kadang-kadang banyak kantor yang belum tentu percaya dengan hal seperti ini. Kalau kecuali terutama yang perusahaan-perusahaan besar ya. Ya. Tapi bagusnya ketika sekarang kan gue juga jadi HR yang cabutan, ya bukan cabutan sih, kayak mungkin freelance gitu ya. Oh bagus deh kalau gitu, ya bermasalah bacain tuh human design-nya gitu. Oh boleh, dengan rate berbeda. Red company. Red company beda lagi. Tapi buat gue gini, ada kayak temen atau kantor yang anak buahnya bermasalah bukan karena dia mau bermasalah, tapi dia yang sedang berproses. Jadi sebenarnya itu informasi yang seringkali tidak dipahami oleh HR kebanyakan, terutama yang fokusnya adalah di kinerja untuk perusahaan ya. Kalau gue kan jatuhnya ke personal orang ya, makanya gue jauh lebih deep di orangnya, kayak gitu-gitu daripada. Lu kan udah jelasin nih 4 instrumen tersebut kan untuk menjadi life coach tersebut. Yang pertama, yang paling penting atau basicnya dulu adalah numerologi dulu untuk path. Terus baru masuk mungkin ke human design. Mungkin butuh divalidasi lagi dan lain-lain dengan tarot. Karena tarot itu lebih ke arah mungkin situasi, prediksi ya. Situational dan istilahnya lebih mendetail lagi gitu kan. Baru terakhir penindakannya adalah life coaching. Bukan life coaching apa? Resource therapy. Tapi Ya, itu buat terapi. Ya. Dan ini biasanya jarang lah ya. Udah ke kasus-kasus khusus. Ada. Soalnya sering kali yang gue temui, ada orang mau tahu dia bagusnya di mana dan gue harus gimana nih dalam kehidupan, tapi ternyata dia punya banyak sekali trauma masa kecil, itu yang bikin dia nggak bisa
jadi dirinya yang bagus Jadi karena memang banyak. situasional ya. Iya, jadi ada batu penghalangnya. Nah, itu dia yang harus disingkirin dulu batu penghalangnya. Nah, kita sekarang ngobrolin dulu basically dari numerologi dulu lah. Boleh. Ya kan ya. Karena kalau bahas 44 ya nggak cukup nih satu konten. Tapi gue pengen bahas detail lagi dari segi numerologi. Ya. Cara ngitung numerologinya tuh gimana? Itu akan gue tanyain nanti. Ya. Tapi gue pengen tahu dulu nih. Numerologi itu 1 sampai berapa sih sebenarnya? Numerologi itu 1 sampai 9. Tapi itu yang paling apa ya? Ya umumnya itu. Tapi ada angka-angka master dibilangnya. Tapi buat gue semua itu fokusnya kembalinya ke 9, 1 ke 9 itu. 1 sampai 9 itu ya. Oke, 1 sampai 9. Nggak ada ya 10 ya. 10 itu 1 tambah 0 jadi 1. Ya, 1. Ya kan ya. Nah, untuk 9 ini pasti setiap orang punya karakternya masing-masing. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Lu bisa jelasin nggak sih kalau 1 sampai 9 itu apa aja karakter-karakter atau petnya rata-rata lebih ke arah mana? Karena situasional juga kan. Ya, ya. Lu akan ngebaca si orangnya itu dulu, ya kan? Dari segi aura, oh kayaknya emang match nih dengan nomor segini gitu. Ya. Nah, kita dari nomor 1 dulu. Oke. Mungkin bahasanya gue tidak mengerti tentang aura ya, tapi gue cuman orangnya sudah jadi atau belum. Dia masih perlu berproses panjang atau belum. Oh, jadi lo akan melihat dulu nih orang masih berproses apa? Iya, itu sudah kelihatan berproses? dari pilihan-pilihan hidupnya. Jadi gini, misalnya nih orang yang life path, kita mulai dari yang 1 ya. Nah, 1 ini kan The Magician. Magician ini orang yang dia itu sangat pekerja keras dalam artian dia itu karena pemimpin dan dia itu banyak bisanya. Tapi orang yang kayak gini seringkali tuh suka merasa semua hal bisa dia lakukan dan jadi sombong. Jadi terlalu merasa dirinya dia powerful, padahal ya dia orang manusia umum biasa aja yang pasti punya ketidakbisaan di beberapa hal juga gitu loh. Nah, Presiden pertama kita tuh 1 loh. siapa? Iya, tapi kan itu dia. Kalaupun 1 tapi tidak semua hal bisa dia lakukan. Nah, seringkali orang yang 1 ini dia bisa banyak sekali punya apa ya, skillful banget. Tapi yang paling banget harus dia cari adalah 1 power, itu adalah bisa ngubah hidupnya. Nah, orang angka 1 ini tuh terkenalnya tuh yang kreatif dan sangat apa ya, jiwa yang mau jadi nomor 1. Leadership lah. Leadershipnya. Tapi buat gue tipe yang penganut leadership itu bukan tentang numerologi ya, tapi bagaimana tentang dia dan hidup. Situasional lah, balik lagi. Dia dengan berproses dengan hidupnya. Oke. Itu tadi 1. Yang ini yang kedua, numerologi orang yang life path-nya 2 ini cenderung tuh dia sensitif gitu. Kenapa? Karena dia gambarnya kan perempuan ya. Perempuan yang jiwanya tuh lebih jiwa yang lebih ya feminin, sensitif gitu-gitulah. Dan dia itu tipe yang sangat apa ya, strict. Kalau baik enggak ya. Dia bisa jadi baik banget kalau memang situasi lingkungannya mendukung dia untuk jadi orang baik. Dan bisa jadi orang yang sangat pendendam kalau memang dia tidak bisa tidak berada di lingkungan yang bisa tone down marahannya dia. Gitu. Seringkali nih numerologi 2 ini selalu masalahnya tuh tentang perasaannya dia sendiri, kesensitifannya dia sendiri. Tapi dia sebarkan ke orang lain, makanya seringkali orang yang numerologi 2 itu suka nyebelin gitu. Tapi itu kalau yang belum berproses ya, atau belum jadi. Kalau yang udah jadi, empati banget orangnya. Baik banget. Jadi kembali lagi ya, ini bukan tentang aura, tapi bagaimana dia dan hidupnya. Dirinya as a self itu berproses dengan kehidupan untuk jadi dia yang versi terbaiknya. Buat gue sih itu. Itu yang kedua. Yang ini yang ketiga nih, The Empress. Ini juga tentang perempuan, dan ini lebih ke kekayaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya kalau di tarot nih, elemen-elemen ini berpengaruh, tapi kan kita tidak ngomongin tarot ya. Tapi gue lebih fokusnya adalah apakah orang ini punya jiwa keibuan atau memang belum sampai ke situ. Nah, seringkali nih orang yang Empress ini rada-rada ribet ya. Tipenya tuh ribet gitu. Tapi dia sangat keibuan. Jiwa keibuannya sangat amat kuat. Dan ya lebih ke motherhood-nya ya, itulah. Mak-mak banget lah. Ya, motherhood itu dalam artian pengayom gitu-gitu. Oke? Ini adalah The Emperor. Emperor ini kayak raja. Dan ini tuh biasanya orangnya itu bijak, baik.
Tapi memang seringkali yang menjadikannya dia menjadi bijak dan baik adalah perjalanan hidup yang tidak mudah. Jadi seringkali orang yang punya numerologinya 4 itu selain dia logis. Nah, kita lihatnya gini ya. Kalau cowok atau cewek itu dari energinya dan dari gambarnya. Dia lebih logis, kan gambarnya bapak-bapak. Kalau tadi kan ibu-ibu. Iya. Energi masculinity dan logikanya jauh lebih jalan. Tapi kenapa dia kakek-kakek? Karena itu dia tidak cuma Sudah mikirin matang. ego ya. Dia nggak cuma mikirin ego, tapi ada hal-hal lain. Kenapa gue bilang tadi bijak ya? Tapi itu dia tadi, proses perjalanannya apakah sudah menjadikan dia seperti itu atau belum? Gitu. Nah, ini adalah di Hierophant. Hierophant ini pendeta yang seringnya tuh orangnya konservatif. Terus yang tentang berbau-bau agama, lebih ke situ. Spiritualis. Religious, bukan spirit ya. Lebih ke religius ya. Dan seringkali memang orang yang numerologinya 5, jalan hidupnya rada berat itu bukan cuma tentang susah dalam segi ekonomi ya, tapi bisa jadi dia mempertanyakan kehidupan yang tidak ada habis-habisnya. Itu yang bikin dia capek atau bikin dia pusing, dan itu dia pengalaman hidup yang pada akhirnya bisa menjadikannya dia harus lebih bijak untuk menjadi pendeta di kehidupan. Orang yang numerologinya 5, kalau sikapnya terutama ke orang lain itu tidak baik, akan tidak baik ke dalam dirinya dia sendiri. Jadi buat gue sering kali ketemu orang yang numerologinya 5, kalau emang dia belum selesai, emang orangnya nyebelin banget gitu. Orangnya nyebelin banget, berasa yang paling pintar, paling bagus. Tapi kalau dia sudah jadi, proses hidupnya sudah bergulat ya, udah hampir selesai atau mungkin sudah mengalami banyak hal, itu jauh lebih apa ya? Lebih bisa bikin adem gitu. Dan bisa bikin apa ya, bisa mempengaruhi orang untuk bisa wow gitu, problem solving ya, motivator gitu loh. Bisa jadi, tapi kembali lagi semua itu kan bagaimana dia melakukan proses yang tidak enak itu yang tadi gue bilang, bagaimana dia mengalami hidupnya itu. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi di 5 sih, semua juga. Tapi 5 ini memang poinnya cuma satu, dia harus memikirkan perasaan orang lain. Gitu. Tapi nggak berarti harus orang lain doang ya, tapi paling nggak tidak menyakiti lah. Oke, kita ke 6 ini lovers. Lovers ini bisa dibilangnya bucin. The buciners. Tapi bucinnya dia tuh bukan bucin yang bodoh ya. Bucin bodoh tuh nggak pengaruh sama numerologi, tapi emang dasar dia bucin aja. Dan aspeknya kan berarti kurang di keluarga atau yang lain. Lovers tuh tipe yang dia tuh bisa sangat mengasihi, pengasih gitu. Pengasih walaupun disakitin, ya udah deh nggak apa-apa, dia bisa mendem itu. Karena seringkali orang yang numerologinya 6, pasangannya itu bermasalah. Pasangannya bermasalah dan dia tuh jadi punya pertanggungjawaban double. Dia harus kelarin dirinya lalu membantu pasangannya untuk berproses. Kalau nggak pasangannya, anaknya. Kalau nggak anaknya, orang tuanya. Gitu. Nah, lovers nih memang punya jalannya adalah ketika dia punya rasa kasih yang besar, dia harus bagikan ke yang membutuhkan. Gitu. Oke, ada yang tersinggung? Numerologinya 6, ketawa dia. Asistennya ibu ya? Numerologinya 6, walaupun galak, tapi baik sekali. Anyway, nah ini 7, Chariot. Chariot ini laki gue sih. Gue ngelihatnya gini, masa iya ya ada orang kayak gitu? Nah, Chariot ini orang yang bisa diandalkan. Trust me, orang yang numerologinya 7 tuh bisa kerja dan bagus banget kerjanya. Ini cuman biasanya nih. Cuman, nah tadi lo ada nomor 7 kan? Nanti gue akan jelasin gimana caranya. Bisa diandalkan, dan dia ini orang yang kalau dia tidak mengerti, dia akan terus persisten banget gitu. Tapi untuk goals yang dia mau, dia sangat set to the goals. Tipe-tipe yang itu kayak kerja nih udah bagus banget deh. Dan dia ini orang yang ya pintar juga, tapi kan ya lagi ya, bukan cuma tentang numerologi, pintar kembali ke orangnya. Tapi paling nggak dia punya daya juang yang sangat besar gitu. Cuman kurangnya memang terkesannya tuh nyebelin. Karena dia tahu dia tuh maunya apa, dan dia bersikeras untuk mendapatkan apa yang dia mau, yang menurut dia benar dan baik. Gitu. Oke? Ini The Strength, ini 8. Kebetulan Presiden Jokowi juga 8. Ini
Kebetulan gue juga 8 ya. Oh, iya. Jadi curhat dikit lah. Panjang nih kayaknya 8. Enggak. Jadi intinya musuh dari 8 itu bukan sekelilingnya, Tapi dirinya dia sendiri. Ini kan ada singa ya. Jadi ini perempuan, energi Bukan perempuan, banteng, Bu? bukan. Oh, Ini bukan. singa. Singa ini adalah ego di dalam hidupnya. Jadi dulu ya, gue ngerasanya, hidup gue berat banget kan, orang tuh pada jahat sama gue, padahal enggak. Yang jahat adalah persepsi gue. Persepsi gue yang terlalu berharap ke orang lain. Jadi musuhnya adalah bukan orang lain, tapi dirinya dia sendiri. Itu kalau belum berproses. Kalau belum berproses. Kalau sudah berproses. Kalau sudah berproses, dia jadi orang yang sangat kuat, independent woman biasanya. Nah, kalau Presiden Jokowi nggak mungkin independent woman dong. Oh, dia independen dalam berkeputusan. Oh iya. Nah, itu dia, independen tuh bukan cuma tentang woman atau tidak woman, tapi independen dalam keputusan, dalam memilih apapun. Mau orang bilang enggak, tapi menurut dia itu benar, ya dia akan lakukan itu. Oke. Dan orang mau bilang apa, ya lagi-lagi urusannya dia dengan perasaannya. Kalau perasaannya, hatinya menurut dia benar, dia harus melakukan itu. Jadi menurut lu Pak Jokowi juga udah berproses dong? Oh, udah banget. Udah banget ya? Udah banget. Makanya mau ya dikatain apapun ya. Bodoh amat. Ya, Ya sih kan lebih ke, kelihatannya begitu iya, kan? ya udah, ya Ya nggak udah. apa-apa. Mau dibilang A, B, C, D, F, G, ya kan mereka nggak ada yang tahu aslinya kayak apa. Iya, benar. Dan itu strength. Kenapa strength? Kuat. Memang pukulannya tuh dari segala sisi soalnya. Oh. Gue mengalami banget. Jadi emang kayak diamond ya yang harus dikikis Yes, dulu. ya. Dan kan, itu harus- cemerlang. Nah, itu dia. Kayaknya nggak cuma 8 sih. Semua elemen itu memang harus di apa tadi lu bilang? diasah. Asah supaya Dikikis. kelihatan bentuk aslinya. Ya berproses yang lu Iya. bilang. Sudah berproses atau belum berproses? Nah, prosesnya tuh tadi ya dikikis tadi. Itu dia. Udah menurut gue sih, walaupun perjalanan kita hidup itu pasti akan panjang sampai nanti usia akhir ya, tapi tiap apapun ada fase-fasenya. Nah, itu Pak Jokowi itu udah sebegitu lulus dari sebelumnya. Mungkin waktu sedihnya, waktu lagi kurang uangnya, itu prosesnya dia besar sekali sampai akhirnya bisa sekuat hari ini. Gue sih juga ngerasain ya. Dulu, waduh, tekanan kanan kiri depan belakang atas bawah gitu. Terus ini maunya apa? Gue harus buat apa? Tapi ketika gue cari tahu numerologi gue 8, gue nggak bisa bilang enggak. Karena ini adalah jalan hidup yang harus gue jalani. Poinnya adalah, yaudah gue gimana nih? Gue harus ngapain? Iya, dan untuk berproses bagi nomor 8 itu tuh nggak gampang. Enggak banget. Nggak segampang nomor-nomor lain mungkin. Kenapa? Karena yang jadi musuhnya adalah dirinya dia sendiri. Iya. Iya, Jadi dia iya. tidak bermasalah ke orang lain. Walaupun pasti ada punya masalah ke orang lain. Karena tapi musuh terbesar itu adalah musuh diri terbesarnya, iya. Tapi yang paling parah tuh udah, ya setiap manusia musuh terbesarnya sebenarnya adalah diri sendiri. Tapi buat 8 itu punya bobot tambahan. Iya. Karena egonya dia besar banget. Ya itu kelihatan untuk Mardiana. Egonya dia besar banget gitu. Jangan curhat dong. Kok lu? Nah, abis ini baru nomor saya nih. Ini nomornya Bo ini 9. Dari elemen 2 dan 7. Jadi sebenarnya kita bisa gampang banget ngitungnya. Kalau mau cuman hasil akhirnya Nanti aja kita coba Oke, tutorial. Nah, Ini biar 8. teman-teman di rumah, para ngitung. penonton gue bisa ngitung di rumah dan kita kan udah jelasin tuh 1 sampai 9 Ya. kan. Ngitung sendiri, cari tahu sendiri. Tapi lagi-lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah. Semua difilter lagi. Apa iya. Jadi cari tahu. Oke. Gitu. Ini hermit ini pertapa. Aku gembel ya? Enggak dong. Kayak kakek gitu. Nah, itu dia. Kenapa? Karena ini proses perjalanannya seringkali sendirian. Nah, hermit ini dia kan bawa ini nih. Simbolnya adalah dia bawa Kayak kakek bawa lampion. bawa lampu. Nah, dia tuh bawa pelajaran hidup yang sangat baik. Intisari kehidupannya. Kalau sudah jadi, ya. Pertanyaan gue udah jadi. Nah, itu dia. Belum. Nanti. Oh, belum. Gue belum. Anjir. Masih panjang. Oke. Jadi ketika dia belum jadi, seringkali merasa kesepian, nggak ada yang mengerti, kok susah banget dapet yang pas. Kenapa? Karena dia memang harus melewati itu. Terus-terusan dia harus melewati. Seringkali gue dapet klien yang numerologinya 9 kan suka nggak betah tuh ya. Bagaimana juga ada. Kok ini kapan sih? Semakin dipertanyakan, dia akan semakin jauh. Pertanyakan apa? Mempertanyakan apapun, kayak kapan sih gue sukses, kapan sih gue dapet jodoh, kapan sih gue bahagia. Semakin dipertanyakan, hal itu semakin jauh. Ya. Karena dia harus berproses sesuai waktunya. Dan kapan waktunya bukan ego yang menentukan, tapi waktu punya.
jalannya Yaitu sendiri. Tuhan yang menentukan tandanya kalau waktu. Ya, waktu dan semesta dan semuanya. Jadi seringkali nih 9 ini kan ini kayak di atas langit ya. Ini kayak bau apa putih-putih ini dia salju atau langit gitu. Dia memang perlu berproses sendirian, ini beneran literally sendirian. Ya, tanpa orang lain, dan itu perlu apa ya? Ketenangan kayak zen gitu loh. Meditasi zen itu paling bagus buat orang yang numerologinya 9. Tidak bisa, saya tidak bisa namanya meditasi. Itu dia tantangannya buat lu. Kenapa nggak bisa? Karena berarti perlu proses lebih jauh, ya kan? Serius. Jadi dia ini perlu kesendirian, dan kesendirian ini, solitude ini, kesendirian beda ya dengan kesepian. Kesendirian ini sebenarnya memang susahnya karena harus bisa punya kesadaran. Nah, di dalam dunia lo apalagi yang hustle banget gitu memang rada susah, tapi pasti menemukan waktunya. Gue percaya itu. Biasanya ada pas tua abis bicara. Enggak juga. Ada kok. Gue pernah juga punya klien yang sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi kayak gimana nih? Nah, kalau yang udah jadi, dia ini jadi acuan. Seringkali buat jadi orang yang paling ditanya untuk saran atau dia sangat bijak, terus orang itu gue banget loh. Oke. Bijak, dan dia orang yang paling dicari untuk jadi dibilangnya ya, guru Temen spiritualis. curhat. Guru spiritualis. Ya. Jadi ustadz gue ntar. Kikusumo, Kibo. Enggak, bukan. Apa? Jadi ustadz bejat gue. Ustadz besum. Astagfirullah. Terus. Ya itu, ini dia orang paling dicari untuk jadi tempat bercerita atau tempat yang dijadikan rujukan dalam kehidupan. Karena dia pertapa yang, itu gue bilang tadi, zen dan meditasi itu yang bikin dia jadi semakin berisi energinya. Cahaya yang dia bawa ini makin terang dan menerangi orang yang sedang mengalami kegelapan. Oke. Dan itu tadi adalah 1 sampai 9. Dan pertanyaannya adalah bagaimana sih cara ngitung numerologi? Nah, ini simpel aja sih sebenarnya, tapi kita coba nih. Caranya gimana? Silakan. Sebenarnya cara ngitung paling gampang kan kalau kalian tuh taunya hasil akhirnya aja. Kalau emang ribet untuk mengelaborasi elemen-elemennya. Dan ini gue pengen tanya juga sekalian tadi tuh perbedaan yang lu bilang tadi. Tadi kan lu cuma dari kata-kata doang. Apa? Lu katanya kan 8 ya? Ya. 2 dan berapa tadi lu? 3 dan berapa? Gue 8, 1 dan 7. Awalnya 1 dan 7. Awalnya 2 dan 6. 2 dan 6. Ya. Tapi lu ngerasa salah. Ya. Nah, sebenarnya salah di metode ngitungnya atau metode apanya nih? Oke. Kita coba yang basic dulu ya. Nih, lu mau ngitung siapa? Siapa yang mau? Gua deh, ya kan? Biar gampang, gua dulu. Nah, gimana nih Bu? Kita langsung aja tutorial buat teman-teman atau viewers semua. Buat kalian ngitung sendiri numerologi kalian ya. Ini nggak perlu indigo bisa kan? Bisa, oke. Silakan Bu. Kan 2 Mei, tapi diulangnya dari Mei dulu ya. Ya, gua 2 Mei. Tanggal 2 tahun 991. Tahunnya itu kan 05 ya kalau gitu ya? Ya, 05 sama 02. Gua kan 2 Mei. 02 tambah tahun lahirnya dijumlah dulu semuanya. 1. Oh, dipisah ya? Ya, 1 tambah 9 tambah 9 tambah 1. Kan ini totalnya 20. 2 tambah 0 itu 2. Oh, jadi nggak boleh ada angka double ya? Puluhan tuh nggak ada ya? Nggak boleh. Jadi semua dijadiin angka 1. Dulu gue angka singular. Dulu gue salah ngitungnya juga gitu. Buat nyari elemen ya. Kalau nyari total life path biasanya sama semua. Oke. Bisa dengan gampang. Tapi ini nyari elemen yang lebih proper ya? Lebih dalam. Ketika lo nyari elemen, komponen-komponen energinya harus dikasih tahu dan hitungannya mesti benar. Oke, siap. Jadi gue adalah 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 tambah 0, 2. Kita hitung aja deh. 2 tambah 0, ini berarti 2. Ini bulan tanggalnya dan ini bulannya. Kita turunin 2 tambah 5 tambah 2 ini kan dari dari bulan Mei ke 5 ditambah tanggalnya 2 jadi kan 7. Ditambah tadi tahunannya 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi elemen gue 7 dan 2. 7 dan 2. Tapi yang hasil akhirnya yang paling mempengaruhi itu 60%-nya ada di hitungan hasil akhir. Ya. Istilahnya yang paling mempengaruhi itu 60%-nya tuh di akhir. Di akhirnya ya, pathway-nya paling akhir. Life path-nya di situ. Life path-nya di 60% adalah gua hasil akhirnya. Makanya kenapa ada orang yang ya udah mau cari gampangnya tambahin aja semua tanggal lahirnya. Mau siapa di depan, mau siapa di belakang, nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau hanya 7 dan 2. Ya.
Kalau mau nyari elemen itu memang ada kaidah-kaidahnya. Karena kalau misalnya ada beberapa nomor kayak ada master number tuh ada 11, ada 22 gitu. Terus ada 16 dan yang lain tuh memang sensitif tuh. Kalau memang mau cari tahu lebih jauh, itu kan numerologi tuh layernya banyak banget, bukan cuma life path. Dari nama, lalu dari tanggal lahir, ada soul urge namanya. Jadi semua itu elemennya dipengaruhi kalau mau tahu lebih dalam. Tapi kalau lo cuma mau tahu life path, karena yang paling berpengaruh tuh life path. Jadi elemen apapun tuh hanya sedikit aja. Sisanya kalau ini 9. elemen yang ada di numerologi 7 dan 2 itu berapa persen, Bu? Ini kan 60, tadinya 20-20 dong. Jadi elemen pembentuknya 20% untuk yang ini. Tulis aja, Bu. 20% di sini ditambah 20%. Nah, hasil akhirnya itu 60%. Baru bener-bener 100%. Iya, 100%. Jadi kalau lihat orang nih, misalnya numerologinya kayak si Bo nih, numerologinya 9. Ya udah, emang kita bisa lihat numerologinya 9, tapi ada ciri yang membedakan 9 lo dengan 9 yang lain. Kayak ada misalnya gue punya saudara namanya numerologi 9 juga, tapi belum tentu sama kayak si Bo. Karena namanya beda. Nah, hitungan nama aslinya tuh nama lahirnya beda. Lalu tanggal bulannya juga beda. Apakah dia punya master angka atau enggak, beda lagi hitungannya. Oh, itu kan lebih ke karakter dan lain-lain. Tapi ini ngomongin life path. Iya, itu juga bisa. Mempengaruhi juga. Iya, mempengaruhi juga. Karena semua itu berelaborasi. Bukan cuma just basicnya aja dulu lah. Ini garis besarnya aja. Tapi kalau mau mendetail lagi, harus banyak lagi nih yang harus banyak banget. Karena lagi. Karena dari hitung lagi dari angka lahir, nama lahir itu ada berapa huruf vokalnya, ada berapa konsonannya, itu dihitung. Dan itu kenapa dibilangnya numerologi itu sebegitu detailnya, tapi lagi-lagi ya, itu kan kayak blueprint lahir, sama kayak human design, hampir-hampir sama. Walaupun lu misalnya bagus di kepemimpinan, tapi lu tidak pernah mengasah kepemimpinan itu, ya nggak akan jadi pemimpin. Tapi kalau lu udah punya skill kepemimpinan dari lahir, udah blueprintnya, udah pemimpin, terus lu ngasah itu dalam kehidupan lu, ya jauh lebih bagus. Jadi sebenarnya semua itu bisa dipelajari dan bisa ditambah, dikurangi. Gitu. Yang menjadi pemimpin aja masih banyak lagi layernya. Lu tipikal leader atau tipikal bossy? Betul. Jadi masih banyak lah ya. Masih banyak yang harus dan bukan cuma tentang ini. Kayak lucunya ya, gue sering kali dapet klien tuh mau tahu numerologi doang atau mau tahu human design-nya doang, terus kayak semua masalah hidupnya bisa terselesaikan. Enggak. Itu buat gue tuh panjang banget. Makanya kenapa dibilangnya gue life coaching, karena dalam satu aspek masalah itu bisa dielaborasi dari kemampuan lo yang lain. Dan itu lo yang juga harus bisa menyetir hidup lo, dan lo yang harus tahu, oh iya ya, kayaknya gue pernah salah di sini. Itu yang dibenerin. Dan kenapa gue life coach? Karena seringkali orang tuh nggak sadar, oh emang cuman gara-gara gue nyakitin hati dia doang, gue bisa jadi ketula ya? Ya bisa. Itu yang kenapa harusnya punya partner untuk berpikir itu yang seperti itu modelnya menurut gue ya. Kalaupun ya kan nggak semua teman bisa jadi teman diskusi, tapi setidaknya untuk orang yang jelas life path-nya rada susah, itu emang harus dari attitude. Karena kalau attitude-nya jelek, itu berpengaruh ke karma kehidupnya dia sendiri. Kalau gue enggak kan? Tapi 2 dan 7 elemen gue. Jadi tuh kayak gimana, Di? Nah, jadi gue agak feminim dong gue. Iya, dalam artian feminimnya dalam artian apa? Empatinya? Dalam artian ada dendamnya, pasti ada rasa dendam dalam hati lu ya. Dan itu seringkali elemen itu ada di angka 2 itu. Tapi lu bisa akan jadi sangat baik ketika lingkungan lu bisa support. Nah, ini ngaruh sama human design gue nih. Iya, betul. Kan elaborasi gue bilang semua informasinya. Termasuk angka 7, walaupun tadi sempet lo merasanya pekerja keras, tapi tergantung hal yang lo suka. Karena dia tipenya kan di human design kan proyektor, jadi harus yang dia suka dulu. Jadi baru dia sangat bekerja keras dan sangat ya bisa mencapai hal apapun kalau memang dia mau. Karena semua itu tergantung ke bagaimana dirinya dia, self-drive. Mau numerologi lo sebagus apapun, kalau lo nggak mau usaha dan nggak mau membuka pemahaman untuk bisa mendengar dari omongan yang lain, ya nggak akan jadi apa-apa. Dan itu yang membedakan cara penghitungannya tuh yang lu bilang salah tadi. Pas lu itu kan lu kan 3 dan berapa?
Oke, gue tuh dulu kan dibilangnya sama dosen tarotnya 2 dan 6 buat jadi 8. 2 tambah 6 jadi 8. Elemen lo ada 2 dan 6. Elemen. Tapi lo merasa adalah 1 dan 7. Iya, gue nggak percaya. Ternyata salahnya di? Salahnya adalah di perhitungan tadi, di tahun. Harusnya tahun itu dijadikan single. Oh, 20 ya. Iya. Dihitungnya lo sama dengan 35. Ya, kalau dari total gampang yang tadi, cuman mau tahu hasil akhirnya aja, elemen gue 35, padahal bukan itu. Tapi kalau hanya mau tahu hasil akhirnya ya bisa-bisa aja, ya 8 tetap sama. Iya. Tapi kan gue mau taunya lebih dalam. Iya, lebih dalam. Tapi karena pertanyaan gue gini, kenapa bisa gue 2 dan 6? Karena 2 dan 6 tuh komponen dari High Priestess sama Hermit. Gue tidak merasa gue punya 2 itu. Gue nggak begitu. Lah, Hermit ada Hermitnya. Hermit 9 dong. Sorry, 2 dan berapa tadi? 2, lovers, sorry. 6 itu lovers. Gue tidak seperti itu. Akhirnya gue cari tahu, ternyata dihitung ulang, gue 1 dan 7. Dengan cara yang tadi ya, 20 itu 2 tambah 0, bukan istilahnya jadi 20. Ya. Gue juga sepengalaman gue zaman dulu sih, kan gue pernah ngitung-ngitung numerologi juga ya. Tuh angka emang yang double harus misalkan angka puluhan atau belasan harus dijadikan singular dulu. Sebenarnya gue dulunya kan itu kan kalau memang mau nyarinya yang bener ya, karena gue hanya mau hasil akhirnya gue orang kayak apa, jadi fokus gue adalah si life path akhirnya. Lalu gue bedah layer-layernya. Layernya dalam artian 8 ini perjalanannya apa untuk bisa akhirnya gue jadi tadinya flop jadi lebih menerima hidup. Poin gue di situ. Gue apapun yang gue pelajari, gue hanya fokus di apakah orang itu sudah berproses atau belum. Dan kalau belum, bagaimana dia berprosesnya. Nah, mungkin pertanyaan gue untuk di akhir ini ya, untuk kita menutup konten kali ini, apa sih yang membedakan lu udah berproses dan sudah berproses? Karena kan kita nggak bisa nih ngaca sama diri sendiri nih. Betul. Dalam artian harus introspeksi juga kan? Ya, nah itu dia poinnya. Introspeksi diri. Tiap kali orang yang sudah berproses atau belum, atau sudah jadi atau belum, bagaimana cara dia dalam mengintrospeksi dirinya, seberapa jauh dia mengenal dirinya, dan seberapa jauh dia mau mendevelop dirinya jauh lebih baik, seperti karakter aslinya. Misalnya gini, ada orang yang karakternya misalnya 8 ya, gampangnya gitu ya. 8 ini sebelum jadi, dia orang yang sangat semua disalahin. Semuanya disalahin, karena dia ngerasa dia yang paling benar, dia adalah victim dari semua hal. Cewek banget. Iya, karena tadi simbolnya adalah perempuan kan, perempuan dengan singa yang tadi. Dan ketika dia sudah berproses, barunya dia bisa menyadari bahwa yang salah bukan orang lain, tapi bagaimana gue yang memproyeksikan. Ternyata gue yang terlalu banyak berharap ke orang lain. Bagaimana gue yang merasa gue adalah korban, padahal gue juga punya andil dalam ketidaksukaan orang ke gue. Jadi itu bagaimana kita proses introspeksi diri itu. Key point-nya ada di situ, introspeksi. Semakin orang merasa dirinya sudah bagus, introspeksi dirinya sangat sedikit. Tapi ada juga loh orang introspeksi diri nggak ngaca banget. Orang-orang yang terlalu sangat percaya diri dengan dia. Kan ada orang-orang kayak gitu. Enggak, gue orangnya baik. Padahal sebenarnya. Nah, introspeksi. Sering kali lo tau, introspeksi itu bukan dari subjektif doang, bukan dari dia menilai dirinya dia sendiri, tapi ada sisi orang lain yang bukan dirinya lalu bilang lo nggak begitu. Jadi sebenarnya orang berintrospeksi itu bukan gue nih ngerasanya gue udah bijak. Karena ada orang yang kayak gitu kan? Ada. Banyak sih, gitu. Bukan ada. Nah, nilai introspeksi adalah ketika dia bisa menerima penilaian dari orang lain, lalu dia proses lagi, dia cerna lagi, dan dia memposisikan apa iya gue seburuk itu. Kan inti dari introspeksi adalah kita punya banyak data, lalu kita cerna lagi. Bukan ngerasa yang paling benar. Itu bukan introspeksi sih menurut gue. Ketika orang ngerasanya, gue kan udah bijak, gue udah baik. Siapa yang bilang? Dia hanya kayaknya merasa bersolek aja, subjektif. Iya, subjektif banget. Iya. Kayak terlalu positif, love yourself sekali itu. Iya, itu toxic positivity sih menurut gue ya. Terlalu toxic. Iya. Tapi the point is bagaimana kalian berintrospeksi diri juga kan gak dari diri kalian masing-masing ya. Butuh yang namanya dari mungkin masukan dari teman, masukan dari orang terdekat kalian. Iya, dan orang yang profesional. Buat gue, sekenal-kenalnya diri kita bisa jadi salah. Bisa sejadi kenal-kenalnya orang lain menilai kita teman. Kayak lo nilai gue dulu belum tentu. Tapi ketika kita melihat orang
apa ya, buat gue ada nilai tersendiri ketika kita meminta orang profesional untuk ngebantuin. Karena dia emang nggak kenal kita siapa-siapa. Jadi nggak subjektif. Ya lebih objektif dong. Ya lebih objektif, ya nggak subjektif. Oh ya, karena lebih objektif. Persoalan lo sakit hati atau tidak, atau nerima atau enggak itu urusan nanti. Tapi lo punya data berbeda untuk dijadikan bahan lo berintrospeksi diri. Waktu dulu gue tuh dibilangnya lo jelek banget, leadernya gitu. Tapi gue ngerasa kok gue bisa ya. Tapi emang jelek sih, kenyataannya emang jelek waktu kuliah gitu. Iya Tapi sih. memang belum sampai ke situ, dan gue ini nggak bisa menghargai diri gue sendiri. Makanya leadernya nggak akan bisa jadi naik, nggak akan kelihatan. Karena bagaimana orang yang bisa ngelihat diri gue kalau gue sendiri yang punya diri itu tidak melihat diri gue, lebih sering meremehkan. Makanya tuh gue balik lagi, kita ngelihat kayak gue nggak bisa deh, tapi orang bilangnya bisa. Terus kita pakai yang profesional, apakah iya bisa atau tidak? Ketika yang profesional dia akan lihatnya, sebentar, dari mana nih? Kenapa lo bisa bilang lo tidak bisa memimpin? Dari mana teman lo bisa bilang lo bisa memimpin? Kita elaborasi semua infonya, baru dicerna, dan baru itu jadi sebuah bahan introspeksi karena diri lo juga ikut andil dalam proses itu. Dan setiap numerologi memiliki prosesnya masing-masing. Betul, semua. Oke. Mau numerologi, mau human design, itu semua punya prosesnya masing-masing. Nah, untuk human design sendiri mungkin agak lebih kompleks ya. Ya. Kayaknya nggak mungkin gue jelas apa. Ya. Tapi kalau human design pasti lebih detail dong. Jauh lebih detail. Lebih elemennya lebih banyak lagi. Banyak banget. Oke, kita akan coba kupas tuntas di episode selanjutnya tentang human design. Karena gue sebenarnya ngontak dia tuh gue penasaran tentang human design. Karena gue baru denger kali ya. Selama ini kan gue taunya cuma astrologi, zodiak atau enggak pace aja gue juga baru tahu-taunya kemarin gitu kan, dan lain-lain. Nah, gue pengen tahu nih lebih mendalam tentang yang namanya human design itu apa pembedanya. Gue yakin sih pasti kalau pace pasti dari Cina, human design dari mana. Nah, kita akan coba kulik. Kalau numerologi pasti nggak jauh-jauh juga dari barat ya. Numerologi itu lo pernah dengar Pythagoras? Nggak tahu. Dia matematika matematika itu. Iya, dari matematika, dari angka-angka di matematika. Jadi hitungannya semua dari Pythagoras. Dan ini pasti numerologi yang masih basic lah, ya kan? Ada lagi detail tapi tidak mungkin kita ungkap dan kita jelaskan pada hari ini. Padahal banyak banget layernya. Tapi poin gue cuma satu sih. Apapun, misalnya lo dapat informasi, misalnya kayak numerologi gue sekian. Lagi-lagi jangan ditelan mentah-mentah. Ditanyakan lagi, difahami lagi, dikaji lagi. Kalau lo nggak ngerasa gitu, ya lo punya hak, kan itu diri lo. Jadi kita nggak boleh langsung terlalu percaya. Sebenarnya ya baik-baiknya adalah kita lebih tahu diri kita sendiri, tapi lebih baiknya kita juga dengerin lagi. Menghormati lah, respect. Oke, so kalau gitu buat kalian semuanya, kita akan ada episode selanjutnya nih tentang human design. Gue pengen tanya-tanya tentang human design lebih detail dan kayak gimana, walaupun gue udah tahu juga human design gue. Karena konsultasi sama ibu satu ini. Tapi buat kalian mungkin nanti akan coba aku dijelasin sama Diana gimana detail-detailnya. Tapi sebelum kita selesai, aku pengen kalian coba komen di bawah. Coba kalian hitung numerologi kalian. Tadi kan udah kasih tau caranya. Kira-kira numerologi kalian apa, elemennya apa juga, dan apakah kalian sudah berproses? Nah, yang mau curhat-curhat di bawah, komen silakan. Ya kan, tentu aja nanti ditanggepin oleh siapa kita. Nanti siapa tahu gue tanggepin. Bisa jadi ya? Gue ikutan nanti. Gitu. Dan yang mau konsul-konsul dan lain-lain kayak Ibu Diana buka ya? Buka. Manajemen Bobokul. bisa. Sekalian belok ya di sini kan. Gila, gue mau buat manajemen Indigo nih kayaknya nih. Bagus memang numerologi dan human design ke situ arahnya. Widih. So kalau gitu buat kalian semua, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. Follow Instagramnya Diana di Diana Razali. Dan sampai jumpa di next one Bobokul TV masih di Para Indigo. Sampai jumpa di episode bersama Diana Human Design. Let's go. Bye bye.